Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kawanku, kita masih di lahan porang. Tentunya masih membahas tentang budidaya porang. Kita kenalkan dulu kawanku. Ini dari benih bibit, dari bibit katak kawan ya. Dari bibit katak yang 1 kilonya itu ukuran 100 sampai 200 up. Artinya ada yang bilang super ya, seperti ini. Ini kita tanam sudah mengeluarkan daunnya sudah kelihatan hijau ya, karena ini sudah terkena air hujan. Pada dasarnya kawanku, kalau tanaman porang itu hidupnya pada musim hujan ya. Kita mengandalkan untuk pengairan sendiri dari air hujan kawan ya. Kita lihat juga ini sudah mengeluarkan tunas yang kedua kawan. Tanaman porang ini yang batangnya ini kelihatan sudah seger ya, sudah seger. Ini sudah muncul mengeluarkan tunas yang kedua. Rata-rata kalau dari benih katak seperti ini kawan, dari benih katak itu mengeluarkan tunas, ini malah yang ketiga. Kita lihat lagi sebelahnya seperti ini. Jadi kawanku, tema kali ini kita akan membahas yaitu tanaman porang ya. Porang itu jenis tanaman yang mudah ya, yang tidak rewel. Sebenarnya seperti itu. Asalkan kita tahu metode cara untuk budidaya, kegagalan akan minim kawan. Minim kegagalan kalau kita tahu teorinya ya, tahu caranya. Seperti itu. Kalau yang sebelah ini kawanku, ini dari benih umbi ya. Dari benih umbi yang ukurannya 1 kilo itu 30 sampai 40 up. Hasilnya seperti ini. Kalau dari umbi dia sudah tinggi, nanti akan menyusul tunas yang kedua. Rata-rata seperti itu. Kalau dari benih katak kawan, biasanya itu bisa muncul tunas yang ketiga dan keempat. Jadi kawanku, porang ini adalah jenis tanaman yang tidak rewel. Di mana tempat bisa tumbuh ya. Di mana tempat bisa tumbuh, kita lihat sendiri di sebelahnya ini ada kerikil ya. Tanahnya kalau kita lihat, tanahnya itu tidak melulu tanah, tapi kita lihat ini seperti tanah padas ya. Nah ini kuning-kuning ini, nah ini kuning agak gelap ini. Ini tanah padas kawan. Tanah padas kita tanami porang. Yang pasti tanahnya itu kita campur dengan pupuk ya. Untuk pupuk dasar dulu kita pakainya pupuk kohe yang difermentasi alam seperti video saya sebelumnya. Hasilnya seperti ini kawanku. Jadi porang itu sangat mudah untuk dibudidaya ya. Kalau tanahnya lahannya itu terlalu banyak air becek, tergenang air, itu tidak maksimal. Sebaiknya lahannya kita buat parit dulu ya. Kita buat parit, kita kondisikan supaya airnya bisa lancar ya, bisa lancar. Nah seperti ini, kita buat parit seperti ini untuk jalan kita merawat. Kalau ada air tergenang, dia tidak mungkin tergenang karena sudah kita buat parit seperti ini. Jadi sebenarnya mudah kawan, untuk budidaya porang itu mudah, asalkan kita tahu teori dan caranya. Kalau lahannya tidak diparit dan airnya tergenang, itu akan mempengaruhi hasil daripada tanaman kita sendiri. Jadi paling mudah kawan, untuk budidaya porang itu mudah. Satu, kita pilih bibit yang tua betul ya, bibit yang tua betul. Kemudian kita menanamnya itu di musim yang tepat. Musim yang tepat untuk musim di Jawa sudah sering saya jelaskan, di bulan 11-12 pas musim penghujan. Karena untuk pengairan porang itu sendiri kita mengandalkan itu air hujan ya. Mengandalkan air hujan karena kita semua tahu air hujan itu sangat bagus untuk tanaman porang dan untuk tanaman yang lainnya. Kita semua tahu juga bahwa air hujan itu
kandungan nitrogennya sangat tinggi yang dibutuhkan oleh tanaman porang. Kandungan nitrogen yang membantu untuk menyuburkan tanaman dari akar, batang, dan pembentukan daun. Sangat bagus sekali kawanku, zat air hujan itu ya, zat nitrogennya itu tinggi, jadi sangat bagus untuk tanaman porang seperti ini. Ini semuanya kita tanam di atas lahan di ketinggian 230 meter di atas permukaan laut, 230 mdpl. Hasilnya seperti ini. Kalau ini kita perlihatkan, ini dari benih umbi kawan ya. Ini dari benih umbi, ukurannya 5-10 up. Hasilnya seperti ini. Jadi lahan kita ini bermacam-macam benihnya kawan ya. Dari katak yang super ada, dari benih umbi yang kecil, sedang, sampai yang besar, semuanya ada. Seperti ini kawanku. Kita lanjutkan kawanku ya. Kalau yang di depan kita ini, kita lihat ini dari benih umbi, yang ukuran 5 up sampai 10 up. Kita lihat seperti ini. Ini kalau kita lihat tanahnya ya kawanku ya, tanahnya ini bercampur dengan akar bambu. Akar bambu bagus untuk tanaman porang. Karena apa? Walaupun belum kita kasih pupuk susulan untuk pupuk keduanya ya, ini sudah kelihatan bagus ya, tunasnya sudah kelihatan, sudah membentuk calon daun. Kita lihat tanah akar bambu ya, itu sangat berpengaruh pada tanaman porang, karena pada dalam tanah ini membentuk rongga untuk penyerapan air ya, sehingga setiap ada hujan airnya tidak menggenang ya, juga air menyerap secara bagus ke dalam tanah. Seperti ini. Kalau ada rongga di dalam tanah, itu akan membantu penyuburan pada akar ya. Penyerapan pada nutrisi untuk tanaman porang itu sangat bagus sekali. Jadi untuk membantu pertumbuhan porang itu sendiri. Seperti kita jelaskan pada awal kawan, tanaman porang itu jenis tanaman yang mudah dibudidayakan ya. Jenis tanaman yang tidak rewel. Tanaman porang adalah jenis tanaman yang mudah dibudidayakan dan jenis tanaman yang tidak rewel. Kuncinya itu tadi, kita memilih musim untuk tanam itu musim yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita jelaskan dari awal, yaitu bibitnya yang tua betul ya, Kalaupun lahannya bantat ya, tanahnya itu bantat, itu yang ketiga ya, ataupun menjadi poin yang nomor 1 juga bisa. Kalau tanah belum gembur, lebih bagus kita maksimalkan dengan cara pengolahan lahan ya, hasilnya supaya maksimal, supaya apa, lahan itu ya, tanahnya itu bisa untuk meremajakan tanah ya, artinya unsur hara supaya lebih bagus lagi kalau kita olah lahannya. Kalaupun tidak diolah, sebenarnya tanaman porang itu juga hidup kawan, Alangkah bagusnya kalau lahan ini kita olah dulu, kita maksimalkan dulu, itu lebih bagus. Walaupun seperti tadi, tanpa olah lahan tanaman porang itu juga hidup. Cuman yaitu untuk lebih bagusnya, supaya hasilnya bagus, hasilnya lumayan, lahannya sebaiknya kita olah dulu. Semuanya tergantung pada kita kawan. Diolah lahannya monggo, tidak diolah lahannya monggo, semuanya itu tergantung kita. Sekali lagi saya jelaskan, tanaman porang itu adalah jenis tanaman yang tidak rewel ya. Bisa tumbuh di mana-mana kawan, bisa tumbuh di mana-mana tempat. Seperti itu. Demikian kawanku ya,
sedikit informasi dari channel Porang Indonesia dengan tema tanaman porang ya, porang tanaman jenis tanaman yang tidak rewel. Seperti itu penjelasan dari channel Porang Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nyimak channel Porang Indonesia, dan juga saya ucapkan salam sehat, salam sukses yang budidaya porang. Semoga sukses petani porang seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun.